Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, jumpa lagi dengan Pak Ais dan Pak Yusuf di sini. Hari ini Pak Ais dan Pak Yusuf akan menerangkan materi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Betul banget. Nilai yang terkandung dalam Pancasila, pada dasarnya Pancasila sendiri merupakan rumusan dasar negara yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa kita pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan. Dan ini dapat kita jumpai sila-sila yang ada di dalam Pancasila pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaannya atau preambul. Nah, coba Pak Yusuf, Pak Ayus bisa jelaskan mungkin apa saja isi dari Pancasila yang 5 sila itu. Baik, sebelum Pak Ais menjelaskan tentang isi dalam Pancasila, Pak Ais ingin menambahi lagi untuk anak-anakku semuanya bahwasanya Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia yang dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia guna mencapai kerukunan hidup bersama. Jadi dari dulu sudah dipakai dan sampai sekarang tetap kita pakai karena menjadi dasar negara Indonesia. Dan isi dari Pancasila adalah sebagai berikut slide-nya. Ya, untuk yang pertama dengan lambang bintang emas ya. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua dengan lambang rantai emas. Ya. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga dengan lambang beringin. Pohon beringin ya. Bunyinya dengan Persatuan Indonesia. Dan yang sila keempat dengan lambang kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang sila terakhir dengan lambang padi dan kapas. Ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul sekali. Inilah 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing yang dianut. Ya, jadi pada pengamalan nilai ketuhanan yang Maha Esa ini secara singkat ini merupakan hubungan manusia dengan penciptanya. Jadi kalau agama Islam ya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jadi sesuai dengan keyakinan penduduk Indonesia sendiri gitu Pak Ayus. Nah, jadi bangsa Indonesia harus mempercayai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak boleh tidak beragama atau tidak berkepercayaan. Ayo kita coba sebutkan 6 agama di Indonesia. Yang pertama ada Islam. Betul sekali. Kedua ada Kristiani. Kristen. Ya. Yang ketiga ada Katolik. Yang keempat ada Hindu. Kelima Buddha. Dan yang keenam apa Pak Yusuf? Yang terbaru. Ya, ini kepercayaan Konghucu ya. Itu agama yang terakhir diperbolehkan untuk dianut di Indonesia. Dan selanjutnya kita berlanjut ke nilai sila yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaknya mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban, dan persamaan hak. Ya. Jadi inti pada nilai kemanusiaan ini adanya persamaan antar sesama manusia, antar sesama penduduk atau rakyat di Indonesia. Ya. Jadi meskipun ada yang kaya, yang miskin, itu haknya sama, kemudian kewajibannya juga sama. Nah, jadi tidak ada diskriminasi. Tidak boleh membeda-bedakan. Betul sekali. Tidak ada yang kaya, yang miskin, hak dan kewajibannya sama.
Sudah Lanjut, paham Mas. semuanya? Ya, kita lanjut untuk sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia adalah kewajiban kita semua. Ya, itu pada gambar kita bisa lihat contoh pengamalan dari nilai persatuan Indonesia. Itu ada gotong royong di desa itu ya, membangun mungkin apa itu balai desa atau pos keamanan. Nah, selain itu pada sila yang ketiga persatuan Indonesia ini sebagai bentuk rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Nah, bisa jadi anak-anak nanti setelah besar misalnya menjadi seorang atlet, ya kemudian berhasil membawa nama harum bangsa Indonesia. Nah, ini juga sebagai bentuk wujud pengamalan nilai persatuan Indonesia. Mempersatukan bangsa Indonesia lewat sepak bola. Ya, betul sekali. Keren tuh. Ya, next lanjut sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi prinsip yang dipakai oleh bangsa Indonesia dalam menyelesaikan suatu masalah itu menerapkan atau mengutamakan musyawarah. Iya. Jadi semua masyarakat, semua rakyat Indonesia ketika menyelesaikan masalah itu didahulukan dengan musyawarah. Ya, ini kita kenal dengan prinsip demokrasi. Oh iya, benar, dari demokrasi. Rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, contoh misalnya pengamalan sila keempat ini misalnya kita di kelas. Iya, Nah, kelas Pak Yusuf. Di kelas misalnya mau menunjuk ketua kelas. Oh, Nah, iya. biasanya kita menggunakan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang menjadi ketua kelasnya. Kalau di masyarakat ya rapat RT, rapat RW. Nah, mungkin kalau yang masih remaja ya rapat Karang Taruna. Nah, itu contoh pengamalan musyawarah Kalau tidak ketemu musyawarahnya, Pak. Nah, ada kalau di prinsip demokrasi, misalnya musyawarah tidak bisa mencapai mufakat, maka ada opsi yang lain. Apa itu? Bisa melalui voting. Voting, pengambilan keputusan, pengambilan suara. Ya. Contoh lagi misalnya pemilu. Nah, pemilu itu juga contoh voting tapi skupnya luas. Demokrasi ya. Jadi negara kita menganut demokrasi, kebebasan berpendapat, memilih dan bersuara. Ya, kita lanjut. Selanjutnya Pak Is, sila kelima. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup yang sederhana, tidak berlebihan dan perbuatan yang merugikan orang lain itu dilarang. Ya, betul sekali. Jadi tadi ya penekanannya pada kalau untuk anak-anak ini tidak boleh hidup boros. Oh iya. Tidak bergaya hidup mewah. Jajannya banyak sampai 1 juta sehari. Jajannya kalau traktir temennya boleh Pak Yus? Oh boleh. Apalagi gurunya Pak Yus. Boleh sekali. Ya. Nah, itu untuk pengamalan sila 1 sampai dengan 5. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak. Yang lebih penting, anak-anak bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, PPKN akan menampilkan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video kali ini dari pembelajaran, semoga kalian lebih pintar lagi. The best pokoknya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.